Hari ini merupakan sebuah hari yang istimewa buat ibu saya. Ibu saya yang saat ini tinggal dengan bapak di Jogja. Di Jogja mereka berdua karena saya ada di Jakarta untuk bekerja dengan istri saya yang tercinta, yang selalu juga membantu menemani dalam kehidupan ini. Ibu saya adalah seorang yang luar biasa. Bukan biasa di luar ya, tetapi luar biasa. Ibu saya adalah seorang wanita yang berasal dari dusun, lahir di sebuah desa kecil yang bernama Kedemungan di Wonorejo di Kabupaten Pasuruan. Di desa itu, ibu saya adalah seorang putri dari kepala desa, kakek saya, di mana pada saat zaman perjuangan saat itu memang tidak sedamai dan setenang saat ini. Ibu saya dididik dengan sangat keras karena di budaya Jawa, terutama Jawa Timur, di daerah timur ya, daerah Pasuruan, itu adat istiadat, tata krama, kesopanan, itu merupakan sebuah kewajiban yang utama. Jadi, bagaimana seorang anak perempuan dibesarkan untuk mencapai sebuah standarisasi keakhlakan dan keberadaban sebagai seorang kepala desa waktu itu. Makna ibu buat saya bukan hanya yang melahirkan ya, tetapi juga yang memberikan sebuah asuhan, bimbingan, dan dalam perkembangan usia, bagaimana seorang ibu menjadi pelindung selain bapak ketika saya tersandung sesuatu, salah jalan, ataupun sakit. Ibu merupakan sebuah cahaya, sebuah sinar yang menerangi semua kepedihan-kepedihan itu. Ibu saya adalah seorang ibu yang seringkali tidak mementingkan dirinya sendiri. Tetapi bagaimana membuat orang-orang di sekitarnya tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami mara bahaya, tidak mengalami kesusahan, walaupun acap kali ibu saya mengorbankan kepentingan bahkan kesehatan dirinya sendiri. Ya, menyambung apa yang sebelumnya saya sampaikan. Yang paling berkesan adalah perjuangannya dan pengorbanannya terhadap orang-orang yang dicintai. Ada masa-masa sedih yang cukup berkesan buat saya, yaitu ketika saya masih sangat kecil. Kalau nggak salah, SD ya,
atau TK ya, kalau nggak salah SD kelas 1 atau kelas 2, atau TK kelas 0 besar. Pada saat itu, dari rumah ke sekolah itu memang ada jarak, sehingga saya berlangganan becak kayu ya. Pada saat itu, ada masa di mana tingkat ekonomi kami sangat berat sekali, sehingga untuk membayar abonemen atau langganan becak, ibu tidak punya uang. Ketika ibu menyampaikan kepada tukang becak langganan itu, tukang becak langganan kami marah ke ibu. Di jalan, ketika menurunkan saya pulang dari sekolah. Tukang becak langganan kami waktu itu membentak-bentak ibu, dan ibu menangis, meminta maaf, tapi juga minta tolong agar saya tetap diantar sekolah, sambil meminta waktu untuk pembayaran abonemen becak itu. Yang mengesankan sampai hingga saat ini adalah bahwa ibu saya menanggung malu dilihat tetangga, tetapi demi agar anaknya masih bisa sekolah, tidak jalan kaki ke sekolah, tetapi memang diantar jemput dengan becak itu. Karena ayah saya bekerja dan ibu juga bekerja dari pagi hingga petang. Dan masa itu betul-betul membekas bahwa pengorbanan seorang ibu sedemikian hebat. Ketika masa dewasa juga, ketika saya mendapatkan kesulitan lagi-lagi ekonomi, entah gimana caranya, ibu saya yang sudah cukup usia menemukan sebuah solusi untuk membantu kesulitan saya tersebut. Saya yakin ibu juga mengesampingkan rasa malunya. Ada ketika saya bercerita tentang kesedihan saya, ibu sampai berjalan menuju tetangga satu ke tetangga yang lain sambil menangis. Menangis karena sedih karena saya mengalami sebuah musibah. Itu yang mengesankan buat saya. Sehingga atas segala perjuangan ibu yang saya cintai dan tidak tertanyakan lagi cintanya kepada kami, harapan saya adalah masih ada waktu buat kami, terutama saya, untuk membahagiakan ibu saya. Karena dari dulu mungkin saya belum membahagiakan ibu, yang ada seringkali saya hanya menyusahkan ibu dengan berkeluh kesah dan minta bantuan dari kecil, remaja, sampai usia dewasa seperti ini. Ketika orang lain mungkin mencibir bahwa saya sudah dewasa, sudah tua bahkan, tetapi belum mampu mengelola diri sendiri, ibu saya tidak bertanya apa-apa. Ibu saya hanya menyediakan solusi-solusi apa yang bisa dilakukannya dengan keterbatasannya, karena kami juga bukan orang kaya. Itu harapan saya. Semoga suatu saat, bila belum sekarang, akan ada waktu indah di mana saya dapat membahagiakan
ibu saya. Dan sebagai harapan khusus tentunya, ibu selalu sehat ya. Jaga kesehatan. Jangan lupa vitamin. Jangan lupa cek ke dokter kalau ada kesulitan tentang kesehatan. Dan kalau ada kesulitan hal lain, ngomong sama saya atau melalui istri saya. Karena istri saya sangat mencintai ibu seperti ibunya sendiri. Ibu, selamat ulang tahun. Sehat selalu, tetap menginspirasi dan dicintai semua orang seperti sekarang. Tetap selalu menjadi teladan. Dan tetap menjadi sinar yang terang buat kami, anakmu. Selamat ulang tahun, Ibu.